Banyak cara menunjukkan cinta kepada Ibu Pertiwi. Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Directeur van Landbouw Nijverheid en Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantor voor de Statistiek. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Pendataan Potensi Desa, Pendataan Kerangka Sampel Area, Survei Ongkos Usaha Tani, Survei Pertanian Antar Sensus, Survei Biaya Hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika (STIS) adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia
Berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya, karena data mencerdaskan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota Jawa Timur, Kepala atau yang mewakili dari instansi OPD Jawa Timur, dan rekan-rekan media yang berbahagia. Pada siang hari ini, setelah kita mengikuti rilis dari pusat, kita lanjutkan khusus untuk Jawa Timur, di mana pada hari ini data yang dirilis adalah data ekspor impor dan neraca perdagangan kondisi bulan Februari 2021. Kita lihat perkembangan ekspor, bahwa nilai ekspor Provinsi Jawa Timur pada bulan Februari 2021 tercatat sebesar 1,70 miliar US dollar atau naik sekitar 11,05% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan Januari 2021 yang sebesar 1,53 miliar US dollar. Peningkatan kinerja ekspor pada bulan Februari 2021 ini disebabkan oleh naiknya ekspor migas dan non-migas secara simultan. Ekspor sektor migas pada Februari 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 28,59% dari 0,15 miliar US dollar pada Januari 2021 menjadi 0,19 miliar US dollar. Sedangkan ekspor non-migas ini mengalami kenaikan sebesar 9,13% dari 1,38 miliar US dollar menjadi 1,51 miliar US dollar. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ya pada bulan yang sama atau istilahnya year on year-nya, bahwa nilai total ekspor ini mengalami penurunan ya sebesar minus 14,46% dari 1,99 miliar US dollar menjadi 1,70 miliar US dollar. Penurunan ini disumbangkan oleh penurunan ekspor non-migas sebesar 20,91%, meskipun memang ekspor migasnya menunjukkan peningkatan sebesar 132,67%, namun secara agregat terjadi penurunan karena kontribusi daripada ekspor non-migas ini lebih dominan. Kemudian kita lihat di slide berikutnya terkait dengan perkembangan ekspor Provinsi Jawa Timur selama 3 tahun terakhir. Ini kalau kita lihat memang terjadi fluktuatif, di mana kinerja tahun 2019 ini lebih landai ya. Bila kita lihat di 2020, yang dimana 2020 ini ada pandemi COVID yang menyebabkan memang terjadi penurunan ya. Kita bisa lihat di mulai pada bulan April dan bulan-bulan berikutnya ini memang cenderung di bawah 2019.
Kemudian memasuki tahun 2021, kinerja ekspor ini tampak membaik, ya. Namun bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terlihat bahwa total ekspor Februari 2021 ini yang tercatat 1,70 miliar US dollar masih lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian Februari 2020 yang mencapai 1,99 miliar US dollar, akan tetapi sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan Februari 2019 yang sebesar 1,69 miliar US dollar. Demikian halnya dengan ekspor non migas, ya, polanya hampir mirip-mirip dengan total ekspornya. Ini juga dikarenakan bahwa ekspor non migas ini yang sangat dominan. Kalau kita lihat periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya, nilai ekspor non migas pada Februari 2021 ini yang sebesar 1,51 miliar, masih di bawah Februari 2020 1,91 miliar US dollar, dan Februari 2019 yang mencapai 1,60 miliar US dollar. Selanjutnya kita lihat menurut sektor bahwa pada Februari 2021 nilai ekspor sektor industri pengolahan ini masih yang terbesar, ya. Ini mencapai 1,39 miliar US dollar atau sekitar 81,51%. Kemudian disusul berikutnya adalah sektor migas yang sebesar 194,57 juta US dollar atau 11,43%. Selanjutnya sektor pertanian 117,17 juta US dollar atau 6,88%, serta sektor pertambangan dan lainnya 3,04 juta US dollar atau 0,18%. Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Januari 2021, secara mantuman bahwa semua sektor ini mengalami peningkatan. Ekspor sektor migas naik sebesar 28,59%, sektor pertanian ini naik 11,61%, sektor industri pengolahan naik 8,85%, sektor pertambangan dan lainnya naik 52,82%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, year on year-nya secara total turun sebesar minus 14,46%. Hanya sektor migas yang mengalami kenaikan mencapai 132,67%. Sedangkan sektor-sektor lainnya ini mengalami penurunan, ya. Misalnya pertanian turun 10,80%, industri pengolahan turun 21,62%, sektor pertambangan dan lainnya turun sebesar 37,52%. Selanjutnya kita lihat secara nominal, ya. Peningkatan terbesar ini untuk nilai ekspor non migas untuk golongan HS 2 digit, ya, pada Februari 2021 ini pada perhiasan permata atau HS 71 ini naik sebesar 27,66 juta US dollar. Berikutnya golongan kayu, barang dari kayu HS 44 naik 21,71 juta US dollar. Golongan besi dan baja HS 72 naik sebesar 15,51 juta US dollar. Golongan perabot penerangan rumah tangga ini HS 94, ya, ini naik sebesar 13,55 juta US dollar, serta golongan kendaraan dan bagiannya HS 87 ini naik sebesar 12,15 juta US dollar. Di samping ada kenaikan, tetapi di sisi lain ada juga terjadi penurunan di ekspor non migas. Ini yang terbesar terjadi pada
golongan lemak dan minyak hewan atau nabati HS15 yang mengalami penurunan sebesar 40,28 juta US dollar. Golongan susu, mentega, dan telur HS04 ini turun 7,04 juta US dollar. Golongan alas kaki HS64 turun 5,40 juta US dollar. Golongan mesin-mesin pesawat mekanik HS84 turun sebesar 4,08 juta US dollar, serta golongan mesin peralatan listrik HS85 turun sebesar 3,15 juta US dollar. Kemudian di slide berikutnya kita lihat untuk HS 2 digitnya 10 besar golongan barang utama untuk ekspor non migas pada bulan Februari 2021 ini menyumbang sebesar 893,71 juta US dollar atau sekitar 59,28% dari total ekspor non migas. Golongan kayu, barang dari kayu ini merupakan komoditas penyumbang ekspor non migas yang terbesar pada Februari 2021 dengan nilai 132,44 juta US dollar. Disusul berikutnya adalah golongan lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar 118,24 juta US dollar. Golongan tembaga sebesar 117,81 juta US dollar, dan seterusnya ini bisa dilihat pada slide berikutnya. Kita lihat untuk perubahan secara mantuman untuk 10 golongan barang utama HS 2 digit ini dapat dilihat pada kolom 4 ya. Kita lihat ada 8 golongan diantaranya mengalami kenaikan, dan sebaliknya ada 2 golongan yang mengalami penurunan. Golongan komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi ada di golongan perhiasan permata. Ini kenaikannya sebesar 32,77%. Disusul golongan perabot penerangan rumah dengan kenaikan sebesar 22,71%, dan golongan berbagai produk kimia dengan kenaikan sebesar 21,27%. Adapun golongan yang mengalami penurunan adalah golongan lemak dan minyak hewan nabati, ini dengan penurunan sebesar 25,41%, serta golongan ikan dan udang yang turun sebesar 0,22%. Kemudian kita lihat berdasarkan volume ya, dari 10 golongan barang utama HS 2 digit, ini ada 7 yang mengalami peningkatan, sedangkan untuk yang 3 sisanya ada golongan yang mengalami penurunan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sejalan dengan perubahan nilai, golongan komoditas yang mengalami kenaikan volume tertinggi terjadi pada golongan perhiasan permata yang naik sebesar 37,28% dari 0,10 ribu ton menjadi 0,13 ribu ton. Adapun golongan yang mengalami penurunan volume tertinggi ada di golongan lemak dan minyak hewan atau nabati dengan penurunan sebesar 24,44%. Ya, untuk secara rinci monggo dilihat di slide-slide tersebut. Kemudian kita lihat negara tujuan ya, di mana peningkatan nilai ekspor non migas pada bulan Februari 2021 secara nominal ini tertinggi ditujukan ke Tiongkok ya, dengan kenaikan sebesar 45,13 juta US dollar. Berikutnya adalah Amerika Serikat ya, ini naik sebesar 36,20 juta US dollar. Belanda naik sebesar 16,70 juta US dollar. Australia naik sebesar 7,73 juta US dollar, dan ke Malaysia naik sebesar 7,56 juta US dollar. Sebaliknya, penurunan nilai ekspor non migas ini terbesar
pada bulan Februari 2021 ini berturut-turut ya, ekspor ke India ini turun sebesar 23,54 juta US dollar, ke Vietnam turun sebesar 10,75 juta US dollar, Filipina turun 3,97 juta US dollar, ke Benin ya, yang Afrika turun sebesar 3,77 juta US dollar, serta ke Korea Selatan turun sebesar 3,21 juta US dollar. Kemudian pangsa ekspor non migas pada kurun waktu Januari sampai dengan Februari 2021 ya, bahwa negara tujuan ekspor non migas Provinsi Jawa Timur selama periode Januari sampai dengan Februari 2021 ini ditujukan ke Jepang sebesar 488,80 juta US dollar atau 16,92% dari total ekspor non migas. Kemudian disusul Amerika Serikat sebesar 481,62 juta US dollar atau 16,67%, ke Tiongkok sebesar 289,57 juta US dollar atau 10,02%, dan seterusnya dari Malaysia, Vietnam, India, Thailand, Korea Selatan, Belanda, dan Australia. Kalau kita lihat menurut kawasan ya, selama Januari Februari 2021 ekspor non migas Jawa Timur ke kawasan ASEAN ini masih menjadi tujuan utama, mencapai 19,42% dari total ekspor non migas yang senilai 561,18 juta US dollar. Selain itu ekspor non migas ke kawasan Uni Eropa tercatat 9,14% atau sebesar 264,09 juta US dollar. Itu yang berkaitan dengan ekspor. Sekarang kita menginjak ke impor, di mana nilai impor Provinsi Jawa Timur pada Februari 2021 sebesar 1,87 miliar US dollar atau naik 6,85% bila dibandingkan dengan Januari 2021. Kenaikan nilai impor pada bulan ini, bulan Februari, ya, ini disumbang oleh kenaikan nilai impor non migas. Ya. Nilai impor non migas pada Februari 2021 tercatat 1,53 miliar US dollar atau naik 9,92% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,40 miliar US dollar. Sementara impor migas yang sebesar 0,34 miliar US dollar ini justru turun ya sebesar 5,15% bila bandingkan dengan bulan sebelumnya Januari 2021 yang sebesar 0,36 miliar US dollar. Meskipun impor migas ini mengalami penurunan, namun karena impor total didominasi oleh sektor non migas, maka secara agregat impor secara total ini mengalami kenaikan. Kemudian kita lihat, kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya secara year on year, bahwa nilai impor Februari 2021 ini mengalami peningkatan sebesar 16,37% dari 1,61 miliar US dollar menjadi 1,87 miliar US dollar. Kenaikan ini memang disebabkan oleh kenaikan nilai impor non migas yang sebesar 26,25%, ya, meskipun impor migas mengalami penurunan sebesar 14,09%. Kemudian kita lihat perkembangan nilai impor selama 3 tahun terakhir. Kita lihat memang fluktuatif ya. Ini juga bisa kita lihat bahwa dampak COVID ini menyebabkan impor
Provinsi Jawa Timur tahun 2020, ini yang merah, ini baik secara total maupun non migas ini melambat ya. Ini bisa dilihat mulai bulan April 2020 di mana nilainya juga terlihat lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Memasukin bulan Februari 2021, ini nampak perkembangan yang positif ya, di mana total impor pada bulan ini mencapai 1,87 miliar US dollar, terlihat melampaui nilai impor pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Ini untuk impor 2020 1,61 miliar US dollar, Februari 2019 1,75 miliar US dollar. Ya, demikian juga dengan impor non migas pada Februari 2021 mencapai 1,53 miliar US dollar. Ini terlihat melampaui nilai impor pada bulan Februari 2020 maupun Februari 2019. Kemudian di slide berikutnya kita lihat menurut golongan penggunaan barang. Selama Februari 2021, impor Jawa Timur masih didominasi oleh bahan baku penolong ya, sebesar 1,35 miliar US dollar atau kontribusinya sebesar 71,93% terhadap total impor, disusul barang konsumsi sebesar 381,80 juta US dollar atau 20,39% dan barang modalnya sebesar 143,70 juta US dollar atau 7,68%. Secara mantuman, ini seluruh golongan penggunaan barang impor ini mengalami peningkatan. Golongan bahan baku penolong ini mengalami kenaikan yang paling tinggi, yaitu 8,22%. Selanjutnya golongan barangan modal naik 7,54%, golongan barang konsumsi naik 2,05%. Bila kita bandingkan dengan Februari 2020 secara year on year, golongan barang konsumsi mengalami kenaikan 30,80%, golongan bahan baku penolong naik juga 16,18%, sedangkan untuk barang modal ini turun sebesar 8,95%. Kemudian kita lihat peningkatan nilai impor komoditas non migas untuk golongan AS 2 digit pada bulan Februari 2021. Ini yang tertinggi ya secara nominal terjadi pada perhiasan permata AS 71 dengan peningkatan sebesar 47,19 juta US dollar, disusul oleh golongan ampas atau sisa industri AS 23 ini naik 40,72 juta US dollar. Golongan untuk gula dan kembang gula AS 17 naik 37,13 juta US dollar. Golongan besi dan baja AS 72 ini naik 30,74 juta US dollar. Golongan senjata dan amunisi AS 93 naik 30,65 juta US dollar. Sementara untuk penurunan nilai impor terbesar terjadi pada golongan buah-buahan AS 08 yang turun sebesar 49,37 juta US dollar. Golongan pupuk AS 31 turun 36,31 juta US dollar. Golongan sayur AS 07 turun sebesar 25,70 juta US dollar. Golongan kapal terbang dan bagiannya AS 88 ini turun 14,47 juta US dollar, serta golongan garam, belerang, kapur AS 25 turun sebesar 8,33 juta US dollar. Kemudian selanjutnya kita lihat menurut golongan barang HS 2 digit ya. Untuk 10 golongan barang utama impor non migas
Februari 2021 yang memberikan sumbangan sebesar 886,39 juta US dollar atau 57,80% dari total impor non migas. Komoditas utama penyumbang impor non migas pada Februari 2021 adalah mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 155,29 juta US dollar. Disusul berikutnya besi dan baja sebesar 139,46 juta US dollar. Ampas sisa industri makanan sebesar 130,69 juta US dollar, dan selanjutnya bisa dilihat di slide. Kemudian berdasarkan nilainya dari 10 golongan barang utama, ada 2 golongan barang yang mengalami penurunan, yaitu pupuk dengan penurunan sebesar 42,26% dan golongan mesin atau peralatan listrik turun sebesar 2,50%. Adapun 8 golongan barang lainnya terlihat mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara persentase kenaikan terbesar terjadi pada golongan gula dan kembang gula dengan kenaikan sebesar 177,98%. Berdasarkan volume dari 10 golongan barang utama HS 2 digit, ada 8 diantaranya mengalami peningkatan dan 2 golongan lainnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Januari 2021. Volume impor untuk golongan mesin atau peralatan listrik dan golongan gula dan kembang gula ini mengalami kenaikan yang tinggi secara berturut-turut, tercatat 263,98% dan 201,52%. Sedangkan volume impor dengan penurunan terbesar terjadi pada golongan pupuk dengan penurunan volume sebesar 44,84%. Kemudian kita lihat lagi di slide berikutnya terkait dengan negara asal impor. Jadi peningkatan nilai impor non migas secara nominal pada Februari 2021 tertinggi ini berasal dari Australia dengan kenaikan sebesar 51,55 juta US dollar. Berikutnya dari Hong Kong naik sebesar 51,24 juta US dollar. Dari Italia naik sebesar 43,90 juta US dollar. Dari India naik sebesar 41,51 juta US dollar, dan dari Brasil naik sebesar 35,70 juta US dollar. Sebaliknya, penurunan nilai impor non migas ini terbesar pada Februari 2021 berturut-turut. Ini berasal dari Tiongkok dengan penurunan sebesar 102,23 juta US dollar. Dari Federasi Rusia ini turun sebesar 21,48 juta US dollar. Dari Amerika Serikat ini turun sebesar 14,54 juta US dollar. Dari Korea Selatan turun sebesar 12,23 juta US dollar, serta dari Paraguay turun sebesar 10,26 juta US dollar. Di slide berikutnya kita lihat pangsa impor non migas periode Januari sampai dengan Februari 2021, di mana impor non migas Jawa Timur selama periode Januari sampai dengan Februari 2021 masih didominasi oleh Tiongkok yang mencapai 906,61 juta US dollar atau 30,95%, disusul dari Amerika Serikat sebesar 225,70 juta US dollar atau 7,71%, dari Australia sebesar 144,64 juta US dollar atau 4,94%, dan seterusnya dari India, Thailand, Brazil, Singapura,
Malaysia, Hong Kong, dan Italia. Berdasarkan kawasan, impor non migas dari kawasan ASEAN ini tercatat 12,53% dari total impor non migas yang sebesar 366,97 juta US dollar, sedangkan dari kawasan Uni Eropa sebesar 235,17 juta US dollar atau sekitar 8,03%. Kita lihat neraca perdagangan, di mana perkembangan neraca perdagangan selama 3 tahun terakhir ini kita ilustrasikan pada diagram garis, ya, di mana neraca perdagangan barang untuk Jawa Timur selama 3 tahun terakhir terlihat fluktuatif dengan defisit yang sangat dalam terjadi pada April 2019 dan 2020. Memang dampak COVID-19 ini menyebabkan hampir semua negara yang mengeluarkan kebijakan terkait dengan perdagangan internasional. Kemudian ini juga menyebabkan kegiatan ekspor dan impor ini menjadi sedikit terganggu dan menjadi tidak stabil. Dengan total ekspor sebesar 1,70 miliar US dollar dan total impornya sebesar 1,87 miliar US dollar, maka neraca perdagangan Jawa Timur pada Februari 2021 kembali mengalami defisit, ya, sebesar 0,17 miliar US dollar. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun-tahun sebelumnya, neraca perdagangan pada Februari 2021 terlihat lebih rendah bila dibandingkan dengan Februari 2020, di mana neraca perdagangannya surplus 0,38 miliar US dollar, dan Februari 2019 neraca perdagangan Jawa Timur ini mengalami sedikit defisit 0,07 miliar US dollar. Jika dirinci menurut sektor, neraca perdagangan sektor migas maupun non migas pada Februari 2021 ini mengalami defisit, ya. Untuk sektor migas defisitnya 143,99 juta US dollar, sedangkan sektor non migas defisitnya 25,99 juta US dollar. Kita lihat neraca perdagangan untuk secara kumulatif Januari sampai dengan Februari 2021, total ekspor Jawa Timur ini tercatat 3,24 miliar US dollar, total impornya sebesar 3,62 miliar US dollar. Jadi neraca perdagangan Jawa Timur pada periode Januari sampai dengan Februari 2021 ini mengalami defisit sebesar 0,39 miliar US dollar. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, neraca perdagangan kumulatif tahun ini juga terlihat memang masih di bawah tahun 2020, di mana neraca perdagangan 2020 ini surplus 0,15 miliar US dollar. Jika dirinci menurut sektor, neraca perdagangan secara kumulatif sektor migas maupun non migas tahun 2021 ini mengalami defisit. Sektor migas defisitnya 0,35 juta US dollar, sedangkan sektor non migas defisitnya 0,04 juta US dollar. Ini mudah-mudahan ke depan dengan adanya perbaikan ekonomi, mudah-mudahan kinerja daripada ekspor maupun impor di Jawa Timur ini bisa mengalami peningkatan. Demikian yang bisa disampaikan pada rilis siang hari ini terkait dengan kinerja ekspor, kinerja impor, dan dilihat dari neraca perdagangan Jawa Timur pada kondisi Februari 2021. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas
kehadiran dan perhatiannya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.